maksudnya kita perlu perlu paham gitu istilah modern teh nggak harus selalu yang canggih-canggih kan gitu. Ya, Bisa tidak korelasinya tidak selalu dengan pertumbuhan teknologi gitu iya ya. Ya, Gitu. dengan Kalau teknologi yang teknologi emang serba akhirnya canggih. kan maksudnya shortcut untuk membantu beberapa pekerjaan Ya, sebetulnya untuk mempermudah teknologi kan mempermudah. Halo semuanya. halo. Masih di Pulang Ajar. Pulang ngajar. Udah lama udah Terus sana kamera. malu ya ngeliat kamera. Padahal di sini gak ada apa-apa loh. Ini ngeliat grafik gitu aja. Aduh, Bosan kalau misalnya opening tuh. Ini kita udah lama nggak ke ini ya. Gitu. Bosan nggak? gitu. Karena tiap minggu sebenarnya upload terus kan. Iya, Iya. tiap hari. Tiap hari. Tiap hari. Tiap minggu. Tiap minggu. Hari Kamis. Tiap minggu hari Kamis. Hari Kamis pasti upload. Tayang. Jadi kan kalau dari kemarin-kemarin tiap opening tuh, kita udah lama nih nggak podcast, kita udah lama nggak nge-tag. Mereka nonton tiap minggu. Nah ya, yang penting ada Iya, setoran aman. 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 Itu covernya naik sengaja. Oh ini. kurang dalam mas. Ke dalam ini. Aduh. Ini enggak gue ya, udah oke ya. Yang penting mah ini substansi. Substansi. Yang penting Nggak tahu ya ada yang nyimpen di situ itu barang. karena ada yang baru. Kita pindah lagi set kalau teman-teman lihat nanti 2 episode yang lalu terus pindah lagi. Ya, seperti yang kita pernah sampaikan. Kalau bosan ya kita pindah. Itu bosan pindah. Itu Bukan setnya ya tapi kontennya. kontennya. Channelnya jangan pindah. Jangan pindah. Mas apa ini sekarang? Apa ya? Berhubung yang rame adalah dikotomi palsu. Bisa kita malah buka-bukaan dapur aja. Malah buka-bukaan dapur. Jadi kita coba untuk membenturkan lagi hal-hal yang dianggap pantas untuk dibenturkan padahal tidak. Nah, ya. Gitu. Biasanya orang membentur-benturkan itu padahal enggak juga loh, itu bisa jalan, bisa sejalan gitu. Ya. Bisa. Presiden 8 dan 7. Ya orang tidak pede sama suara kenapa ya? Lagi. Kadang-kadang kesini kayaknya aduh ada lagi biasa habis puasa. Ya apa nih yang dibentrok-bentrokan kan banyak sebenarnya. Apa ya? Dan kalau ngomongin dibentrok-bentrokin sekarang tuh banyak sebenarnya yang dibentrok-bentrokin. Banyak. Tadi ya yang joke saya nggak disambut tadi. Presiden 87 gitu ya. Banyak hal dibentrok-bentrokin lah. Benar memang nggak direspon sama kita. Ini orang tengahnya ada kapan nih? Ya selain itu maksudnya ada hal yang secara alamiah dibentrokan kayak dulu pernah kita bahas realita dan idealis gitu ya. Ya. Tapi juga akhir-akhir ini netizen atau masyarakat tuh banyak sekali membentrok-bentrokan segala sesuatu biasanya. Misalnya sipil sama Ya banyak lah sebenarnya Banyak. yang akhirnya jadi kontroversi di perdebatan atau perbincangan di inilah ya di dunia maya gitu. Internet gitu. Nah, sekarang yang mau kita bahas tentang itu tuh lebih ke arah mana nih? Salah satunya mungkin apa ya? Masalah sesuatu yang tradisional dan modern gitu. Oh, ya. Oke. Jadi Tradisional dan modern di masyarakat mungkin terdengar seperti kontra, yang seperti sesuatu yang berbeda, kontradiktif, kontradiktif. Tapi kita bahas nih. Kita bahas Kita sekarang. bahas. Oke, dimulai dari hal-hal seperti apa? dari yang tengah dulu ya. Keseharian, Keseharian. keseharian yang mungkin terlihat antara ini mah yang tradisi mungkin dilakukan secara turun menurun, tetapi kan model kalau sudah modern ini nggak perlu nih gitu. Nah ini kira-kira apa nih yang terlihat sehari-hari? Yang seolah-olah, jadi sebenarnya seolah-olah
kontra banget ya, itu sangat berlawanan. Apa ya, misalnya tradisi apa ya? Kan ada tradisi yang berkaitan dengan budaya, ada juga dengan yang ritus keseharian lah, atau apa? Perilaku kebiasaan sehari-hari. Apa ya? Kalau saya tradisi apa ya? Tradisi mungkin. Ini mencatat. Mencatat. Baru tadi di kantor. Jadi saya lagi mengerjakan sesuatu. Ya di komputer saya itu ada Excel-nya gitu. Terus saya harus memasukkan data ke sistem. Tapi saya ini nyatet dulu di kertas ya. Gitu, coret-coret gitu. Terus ada temen nih ngeliatin gitu, 3 orang yang ngeliatin di belakang ngapain gitu. Padahal seumuran semua, nggak ada yang jauh gitu. Ngapain? Kok dicatat? Kok catat kayaknya orang nggak bisa nulis. Akhirnya cenderung bagus tulisannya karena anak desain, anak seni rupa. Orang tuh lihat ke belakang nggak ada urusan sama itu. Jadi, itu mungkin tradisi keseharian yang saya biasa lakukan. Jadi kayak belajar tuh maksudnya kayak apapun ya. Misalnya kayak tadi kerja kan saya nyatet dulu di kertas. Udah oke, baru saya masukin ke komputer dan ke sistem. Kalau misalnya akhir-akhir ini lagi belajar ini After Effects. Belajar lagi After Effects di software yang udah baru lah gitu ya. Itu dicatat kurang tuh gitu. Dicatat mau apa. Iya. Catatannya di mana? Di kertas buram biasa atau yang sesuatu yang bisa di record gitu? Misalnya di buku kah? Di kertas. Kertas yang akhirnya akan dibuang. Enggak, biasanya itu tuh saya punya buku catatan gitu, berbentuk buku. Itu khusus untuk sesuatu yang misalnya bentukan ide atau apa gitu. Jadi bank idenya di situ. Iya. Nah, kalau kertas buram itu sketsa konsep biasanya atau apa gitu. Yang lebih akan diimplementasikan, tapi nggak dibuang, nantinya dikumpulin gitu banyak. Gitu. Cuman jadi buat referensi mungkin ya. Kalau nanti butuh lagi, saya lihat dulu nih ke belakang. Saya pernah punya ide apa gitu kan. Itu yang buku. Yang buku. Kalau yang kertas kosong itu yang akan diimplementasikan dalam waktu dekat itu. Setelah lama numpuk nggak dibuang tapi kan di kilo. Enggak sampai sekarang masih ada itu. Masih ada. Berarti masih belum banyak. Belum sebanyak itu berarti. Banyak itu. Kalau udah banyak kan biasanya di kilo. Enggak, itu satu-satu yang saya selamatkan. Dari kiloan. Enggak itu. Sampai nguning-nguning gitu ada. Ya, jadi kalau Anda bikin karya, kita bisa tahu detail gitu ya. Aslinya tuh yang kayak gimana gitu ya, awalnya gitu ya. Konsep awalnya tuh kayak gimana nih. Pas diimplementasikan jadinya begini gitu. Kan biasanya perjalanan akan beda kan biasanya gitu. Pernah coba di tablet itu bikin kayak gitu, tapi kayaknya nggak dapet hasilnya gitu. Itu tradisi keseharian kan. Tradisi keseharian. Nah, kalau Anda berdua kontra sama modernnya apa emang? Notes langsung langsung kan? di handphone, di laptop, di bisa gitu ya. Gitu. Oke. Ya itu ada kemiripan gitu. Kalau ada apa-apa orang catat manual gitu kan. Perbedaannya adalah orang tidak melakukan ke penyimpanan ke elektronik gitu karena orang masih gaptek gitu. Jadi kalau ada banyak gitu. jadi ya udah di kertas aja. Dan itu juga mungkin kadang dilupakan gitu karena kan coba salah tulis, dan itu bedanya orang nggak disimpan, mungkin kebuang, mungkin keselip-selip di mana gitu, pasti lupa. Cuman pada saat itu dibutuhkan tuh memang udah catat. Biasanya buat hal-hal yang sifatnya mendadak gitu, butuh pada dalam waktu dekat, catat lah gitu. Nah, saking itu sebelum ke Anda ya nanti ya. Jadi saking berharganya catatan itu, kan waktu tahun kemarin tuh orang pernah pameran komik ya. Nah itu kan sebelumnya di sketch dulu di kertas gitu. Si kertas itu hilang. Tadi orang stres tinggalin ke setiap ruangan di kantor. Di mana ya gitu. Karena padahal itu tuh udah ada udah 98% lah si komik tuh udah jadi kan di situ. Tapi tetap itu tuh bagian dari perjalanan jadi kurang tuh, ternyata orang nyimpan gitu, akhirnya diselamatkan gitu. Akhirnya ketemu akhirnya. Adanya di ruangan siapa? Di ruang saya. ketemu sama kertas yang lain. Ya, ketemu di mana? Ya, ada apa nih? Nah, kalau saya sebetulnya dulu memang kalau masih HP yang
masih BlackBerry gitu ya, itu masih sering nyatet apapun gitu ya, keseharian lah ya. Karena di dunia pendidikan ngajar kan hubungannya sama ngajar, nggak ada proyek-proyek kreatif yang nantinya bikin karya gitu. Cuman knowledge saya yang saya dapat, yang takutnya lupa dicatat di situ gitu. Cuman kan makin kesini modern gitu ya. Nah saya sempat pakai aplikasi Note gitu ya, kayak gitu. Cuman jadinya nggak efektif karena jarang dibuka. Ya. Nah cuman saya tuh pernah dapat ide dari istri gitu. Ya udah, kalau pengen nyimpen catatan mah WA aja. WA ke siapa? Ya ke diri sendiri gitu. Jadi saya tuh di WA tuh punya WA nomor ke sendiri gitu. Nah, jadi semuanya tuh ditumpukin di situ gitu. Jadi nge-save nomor sendiri kan. Nomor sendiri di WA ke situ. Dari bentuk istilahnya mah ada ide atau bahasa atau penjelasan yang memang yang perlu nih saya pelajari nanti, disimpan di situ, link-link video-video penjelasan gitu, itu semua ada di situ. Tapi kalau misalnya tradisi yang dilakukan sendiri, yang kan tadi mencatatnya sama lah gitu ya. Mungkin yang dari itu yang paling tradisional dia lah berarti kan itu tidak anti modernisasi. Cuman dari pribadi ada nggak misalnya yang mungkin sama anak atau istri, wah si abah mau kolot bisa nih, kudu gila gitu. Setahu saya sih sebetulnya mah saya adaptif sekali ya sama teknologi. Anda teknomen banget ya. Bukan teknomen, cuman kalau dihubungan dengan keluarga atau keseharian gitu ya, saya justru yang ngikutin anak-anak atau istri gitu. Misalnya nih kayak ada nggak kayak apa ya misalnya teh mun sholat kudu pakai sarung. Enggak gitu. Kayak harus pakai kopiah, tradisi-tradisi kayak gitu orang malah orang meninggalkan gitu. Kayak tradisi mudik lah. Mudik kan tradisi. Itu tradisi banget kan di sini gitu. Udah beberapa tahun ini sudah udah nggak melakukan hal itu. Gitu. Orang seumur-umur tidak pernah mudik. Ya karena Anda antar kecamatan. Arab Baduy antar kecamatan. Orang luar kota bro. Jadi nggak ada ya berarti ya tradisi yang ada. Pribadi gitu. Yang maksudnya yang kebiasaan yang masih tradisional yang, banget. Ya itu nggak pernah ada gitu. Soalnya ngikutin itu maksudnya ritme di rumah gitu. Tapi pasti ada lah. Maksudnya kayak makan pada saat Lebaran kan itu makanan tradisional. Nah, yang harus itu kalau gitu. Itu mah ada. Ya kan? Kalau itu mah ada yang itu. Yang sop apa? Ya sop kaki sapi itu doang. Nggak ada tiba-tiba ganti ayo kita Lebaran burger. Enggak. Salmon. Sopor salmon. Kayak tadi dia makan sop kaki burung unta. Emang bubur pakai ceker burung unta gede banget. Itu paling tradisi yang melekat sekarang karena memang orang tua masih ada gitu ya, ibu yang bikin. Dan setiap Lebaran harus sayurnya itu gitu, sop kaki sapi udah gitu. Kayaknya nggak ada kayaknya. Kalian nggak ada. Mudik nggak ada. Ya maksudnya ketika dibenturkan, ketika katakanlah sama orang awam tuh dibenturkan dengan hal-hal yang modern. Nah yang tradisi-tradisi tadi itu modernnya apa gitu. Dan maksudnya apa ya? Menurut orang sih yang namanya tradisional gitu, sesuatu yang tradisional dan modern itu kan sama-sama culture ya. Ya. Itu tuh sama-sama culture dan itu tuh terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan gitu. Yang satu sudah berlalu, yang satu ongoing kan gitu. Gitu ini akan perubahan kan orang mah pasti berubah gitu. Bahkan kemarin baca naon ya, si dunia teh setiap 5 tahun gitu berubahnya tuh sebenarnya ya dalam beberapa hal tuh gitu. Setiap 5 tahun tuh berubah. Nah mungkin kalau tradisi mungkin tidak secepat 5 tahun itu loh, tapi makanya orang akhirnya mikir waktu SD belajar waktu zaman Orde Baru teh pelitanya kenapa pelita kan apa-apa teh rencana pelita tuh pembangunan 5 tahun ya repelita rencananya ya. Nah itu dulu sempat punya pertanyaan kenapa harus 5 tahun, nah 6, kenapa enggak 4, kenapa enggak 3 gitu, kenapa harus 5 gitu. Mungkin kemarin agak cukup terjawab, ternyata memang
ada perubahan yang cukup masif tuh sebenarnya tiap 5 tahun di dunia tuh gitu. Secara global mungkin ya, secara global perubahan selama 5 tahunan. Global, dan nanti jatuhnya ke kebiasaan-kebiasaan orang, kebiasaan-kebiasaan orang kan membentuk kultur gitu. Membentuk kultur yang akhirnya yaitu kebiasaan-kebiasaan kultur ya jadi tradisi. Nah, ketika bertahun-tahun dilakukan ya itulah yang namanya tradisional kan sifatnya gitu. Ketika ada progres, perubahan dianggap sesuatu yang modern gitu. Nah, kalau mungkin di podcast kita yang lalu itu pernah ngebahas tentang seni modern gitu. Ya. Ternyata seni modern itu dari tahun kapan udah dianggap modern kan, tahun berapa sih? Tahun di abad 15, awal titik mula. Awal abad 15 aja udah modern dalam beberapa hal gitu. Dalam hal tertentu tuh tahun segitu tuh udah disebut modern. Dan itu bertahan sekitar 5 abad ya. Iya, maksudnya 4 abad setengah lah. Maksudnya kita perlu perlu paham gitu. Istilah modern teh nggak harus selalu yang canggih-canggih kan gitu. Ya, tidak korelasinya tidak selalu dengan pertumbuhan teknologi gitu ya. Gitu. Kalau teknologi mah akhirnya kan maksudnya shortcut untuk membantu beberapa pekerjaan untuk mempermudah kan gitu. Ya, itu juga sama kapak perimbas juga teknologi. Ya. Ya. Sama kayak modernisasi itu hanya cuman langkah progresif aja gitu dari sebuah tradisi. Mungkin ada perubahan dikit, itu juga mungkin bisa disebut modern karena ada perubahan dari tradisi, walaupun tradisinya secara garis besar sama. Misalnya tradisi sesuatu yang tradisional, misalnya pertunjukan seni tradisional. Ya. Seiring berjalannya waktu kan ada pakai menggunakan digital lah gitu. Ada diselip-selipkan sesuatu yang elektronikal gitu. Elektrikal gitu. Ada efek-efeknya kayak gitu. Itu kan mungkin ada sentuhan modern dalam sebuah kegiatan tradisional gitu. Betul. Nah itu yang maksudnya kenapa harus, mungkin nggak harus selalu dibenturkan gitu kan. Contoh yang memang dibenturkan di masyarakat tuh apa sih contohnya? Tradisi dan modern yang mungkin jadi polemik di menurut orang sih gitu. Misalnya masalah pola asuh anak. Kebetulan nih masih hangat. Wah ini tapi mungkin nggak tahu ya apakah itu membenturkan antara tradisional dengan sesuatu yang modern atau ini di ranahnya konservatif sama progresif gitu. Ya. Gitu. Karena ya itu tradisi ketika ada seorang orang tua nih lintas budaya gitu, melakukan pernikahan lintas budaya, mempunyai anak dan anaknya lebih cenderung ke salah satu budaya luarnya gitu. Itu ternyata sesulit itu gitu. Saya juga jadi terlibat. Oh, yang tadi Anda curhat berdua ya. Barusan gitu. Nah, itu masalah pola asuh. Jadi masalah memang mungkin secara gamblang juga sih orang tua itu ini. Jadi kayak pola asuh modern itu tidak selalu benar. Dia lebih percaya pada pola asuh yang tradisional gitu. Apalagi kita ini di timur katanya. Jadi kita bangsa timur nggak selalu cocok dengan budaya barat yang diterapkan di sini, apalagi dia masih anak-anak gitu. Ceritanya dia, curhatnya dia gitu. Jadi saya bisa jawab apa ya? Kalau begitu saya juga menemukan kasus di mana kalau dulu peserta didik ya, murid itu akan sangat membutuhkan guru sopan gitu ya, karena dianggap guru itu dia tahulah banyak hal gitu ya, sehingga anak-anak itu belajar terus kemudian mengakui bahwa oh iya guru ini tahu banyak hal dibandingkan saya dan saya mau belajar gitu, dan menghormati setiap ilmu yang guru itu berikan gitu ya. Nah itu zaman dulu.
Dan kita menganggapnya zaman kita guru-guru kita itu dianggapnya paling hebat lah gitu. Makanya tapi yang istilah digugu dan ditiru ya, tapi zaman sekarang yang saya tahu gitu ya, ada yang lebih pintar daripada guru. AI. Ya kan, bisa ke AI, bisa ke Google gitu ya, karena ada pengaruh teknologi gitu ya. Dan ketika ada guru yang mengatakan bahwa kalian itu butuh ilmu dari saya, nah itu menjadi nggak relevan sekarang. Nggak relevan itu kenapa? Karena secara knowledge, ilmu pengetahuan itu anak-anak sekarang itu bisa dapatkan secara teknologi modern, baik itu lewat AI atau Google atau buku-buku dan lain sebagainya. Lebih baik daripada apa yang dia dapat dari guru. Iya, gitu. Nah akhirnya itu yang menjadi turunnya kesopanan terhadap guru yang ada. Justru guru yang sekarang itu tidak bisa lagi tuh memakai tradisi yang sebelumnya, harus adaptif kan dengan sesuatu yang baru gitu ya. Akhirnya kan harus mau belajar bersama nih sama anak-anak nih gitu, apalagi gurunya yang lintas generasi tuh ya, yang ini misalkan gurunya Gen X gitu ya, anak-anak Alpha udah jauh pisan gitu, udah jauh pisan gitu, dan harus mau adaptif ke sana gitu. Kalau anak-anak yang sekarang dibawa-bawa kembali ke tradisi yang lama, kayaknya itu nggak akan cocok untuk yang sekarang mah gitu ya. Nah itu tadi karena dunia berubah. Dunia berubah gitu. Dan saya sih sebenarnya menyoroti hal paling dasarnya dulu, masalah terminologi modern dan tradisi yang dipermasalahkan kan. Jadi seolah-olah mencomot, ini modern, ini tradisi gitu. Jadi ya kalau misalnya di searching segala macam mungkin bisa ketemu lah teman-teman tentang istilah modern. Tapi itu tuh balik lagi ke pembabakan peradaban manusia kan. Bahwa secara filsafat pemikiran manusia itu terbagi menjadi 3 gitu. Di sepanjang sejarah manusia itu ada pramodern, ada modern sendiri, dan ada postmodern atau pasca modern. Yang ya kalau kita hidup di di satu pembabakan itu kita sebut masa itu adalah kontemporer, kekinian itu. Jadi kalau sekarang kita disebut postmodern itu kontemporer. Pada saat tahun 1800-an kita ngomong modern itu kontemporer juga. Pada saat Firaun premodern disebutnya kontemporer juga. Itu juga. Jadi dia munculnya situ dengan berbagai perubahan kan terjadi ya. Perubahan yang terjadi dari pramodern, sistem kerajaan dan segala macam, terus kemudian dunia berubah ke politiknya jadi republik gitu, jadi demokrasi dan segala macam, ilmu pengetahuan, sains berubah, seni berubah, sosial berubah. Terus kemudian terjadi perang dunia 1 dan 2 yang jadi titik balik kan gitu. Kekecewaan manusia terhadap modern, ternyata modern ini hanya membuat banyak korban gitu. Akhirnya muncullah gerakan-gerakan untuk udahlah capek gitu modern ini gitu, kita masuk ke postmodern, apapun pokoknya jangan modern deh. Tapi kalau misalnya dalam kajian-kajian filsafat yang terbaru itu, bukan yang terbaru, mungkin yang ke belakang lah gitu ya, era yang sekarang kita tinggali ini itu kurang lebih menyerupai pramodern gitu. Kembali lagi dari segi apanya itu dari segi pemikiran. Yang menolak modern apalagi sebenarnya gitu ya, pramodern gitu. Jadi balik lagi ke situ. Nah pada saat itulah terjadi dikotomi itu, karena ada yang memegang tradisi gitu. Mulai kembali lagi pada tradisi, ada yang masih memegang modern. Kita lagi di fase itu yang masih mau memegang tradisi atau mau berubah itu 50-50 mungkin. 50-50, makanya terjadi dikotomi itu tadi. Kalau pada saat modern ya modern semua, karena kekecewaan terhadap masa lalu itu kan, perang-perang kerajaan yang banyak sekali gitu. Modern nih damai, seni bertumbuh, budaya bertumbuh, sains bertumbuh, segala macam teknologi bertumbuh, tapi akhirnya ada pada titik yang sama lagi gitu, balik lagi gitu. Nah sekarang ya, sampai sekarang ya masih ada di fase yang akhirnya tadi dibentrokan gitu. Walaupun gitu. Kita anggap sekarang adalah postmodern, nah tetapi kan semakin ke depan ini juga menjadi pramodern kan. Iya, dan kan akan terus begitu kan, tiga babak itu selalu ada kan gitu. Yang tidak kita sadari adalah lembaga-lembaga yang kita jalani saat ini itu warisan modern semua. Betul. Lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, sistem ekonomi segala macam itu warisan dari modern semua. Jadi ketika kita mau
anti modern sebenarnya nggak bisa juga. Nggak bisa juga karena kita hidup di sistem itu. Selama masih kayak ada keterikatan gitu ya. Iya. Keterikatan sama warisan modern masa lalu. Ya. Kalau menurut gue sih rasanya kita belum menemukan bentuk apa yang sedang kita jalani saat ini. Belum. Mungkin yang akan nemuin ya cicit-cicit kita atau yang betul. Kita mungkin masih gitu. Transisi aja. Transisi kayaknya. Atau memang udah menjalani yang sesuatu yang baru tapi kitanya nggak sadar karena kita berada di kita nggak sadar, atau mungkin si pengaruh warisan itu masih cukup gede gitu. Kayak misalnya lembaga-lembaga tadi itu sekolah ya, formal dan non formal gitu. Itu kan menjadi dikotomi. Padahal intinya sama pendidikan. Preferensi aja yang mana. Ya, itu kita bahas nanti lah. Itu contoh maksudnya tuh. Saya Atil mau bahas itu tapi nanti aja. Nanti bisa diberikan. Bakal panjang soalnya itu. Iya ini cuma dikit lagi. Ya. Jadi kan maksudnya gini, setiap masyarakat yang sekarang berpikir bahwa tradisi dan modern itu sebetulnya dua-duanya itu bisa jalan berbarengan gitu ya dalam keseharian ataupun ya di keseharian secara bermasyarakat gitu ya. Cuman memang ada beberapa tradisi mungkin lebih ke budaya, keagamaan yang kadang-kadang bukan merubah si tradisi itu, tetapi beradaptasi dengan teknologi yang sekarang. Ya betul. Gitu kan? Kayak misalkan tradisi apa? Di Jogja misalkannya ada acara apa sih? Sekatenan ya. Nah, sekatenan kayak gitu. Itu kan tradisi yang memang dibawa turun-temurun, tapi kan kesininya secara teknologi itu mendampingi tradisi itu yang tradisional itu yang gitu. Sebenarnya sakral dan tetap dijaga kesakralannya, tapi di satu sisi berkembang jadi sebuah atraksi wisata. Betul, gitu. Dan itu kan di maksudnya secara media sosial kan ini ada acara ini nih. Jadi yang nonton banyak kan gitu. Itu kan beradaptasi. Kalau yang kontennya yang kesurupan masa itu tradisi, ada modern itu kan disiarin aja itu kayak gitu-gitu. Ketika disiarin aja di broadcast aja modern. Iya. Itu tuh apa ya? Ya maksudnya sebenarnya akan sangat sempit ya ketika kita membentrokan gitu antara tradisi dan modern gitu. Enggak ya, yang orang tangkap sih di era manapun gitu akan selalu ada gitu. Jadi ketika ada tradisional dan ada sesuatu yang berusaha merubah itu, kita anggaplah modernisasinya gitu. Dan ketika modernisasi itu berhasil, akan menjadi sebuah tradisional kan gitu. Iya. Dan akan nanti dirubah lagi gitu. Pola aja, pola yang berulang. Sama kayak dulu mungkin ketika kita mau ngasih pesan ke teman, itu kan SMS. Tradisinya semua SMS. Merpati. SMS gitu ya. Terus kemudian kan dirubah tuh. Ya. Si yang tradisi yang biasa ngasih pesan dari SMS itu jadi BBM. BBM dulu ya. Nah, BBM hilang, tradisinya hilang, jadi WhatsApp kan. Kalau misalnya kita ngomongin yang kayak gitu di platform pengiriman pesan, berarti bisa jadi si modernisasi atau kultur-kultur itu tuh ada yang merubah, ada yang menggerakkan kan itu tuh. Ya. Secara sengaja gitu, by design. Kalau itunya nggak tahu mungkin. Kalau itunya mungkin ya pembahasannya bisa lebih panjang. Tapi yang pasti gini, secara tradisi, secara alamiah manusia berkomunikasi dibantu oleh alat-alat itu yang tadinya langsung menjadi indirect, menjadi tidak langsung dan menjadi global kan. Tapi di setiap media baru itu ada perkembangan cara berkomunikasinya gitu loh. Itu yang pasti mah gitu. Kalau yang siapa yang mendesainnya kan saya nggak tahu. Mungkin itu akan apa, masyarakat dunia tuh akan memilih mana yang dianggap paling memudahkan kan gitu. Ya itu iya. Tapi maksudnya yang menarik ya, menurut saya menarik gitu tuh kayak gini. Sekarang tuh kalau misalnya kita jawab di WhatsApp itu teman misalnya atau oke doang, oka gitu. Untuk generasi yang itu kan dingin banget nih. Harus E-nya 3, oke, iya. Kayak gitu ya. Iya benar. Emot supaya terlihat teksnya itu
ramah gitu, terbaca ramah kan. Padahal sebenarnya biasa aja kan kita jawab ya aja gitu. Kalau iya tuh harus A-nya 2 atau 3. Kalau cuma iya doang marah nih berarti nih gitu. Nah itu kan mereka itu sebuah tradisi juga, tradisional kearifan lokal, salah satunya itu menghakimi. Coba ini tuh kontradiktif dengan saat kita SMS, bener diketikkan bayarnya per karakter, ini nggak harus disingkat-singkat. Iya, karena dibatasi gitu. Cuman saya mau balik lagi ke tadi yang 3 babak itu, pramodern, modern, sama postmodern. Pada saat ada SMS itu dianggapnya postmodern, bener nggak? Ya. Nah sekarang ketika kita ngomongin berkirim pesan itu lebih cepat pakai WhatsApp, SMS itu udah jadi pramodern, ancient mungkin. Iya benar, kalau itu tuh contoh-contoh nyata banget kan, ketika orang susah ngirim pesan jarak jauh, oh ternyata bisa pakai merpati gitu. Iya. Merpati udah hilang, woi kamu masih pakai merpati nih, ada Graham Bell nih gitu. Dia bisa, atau siapa dah Morse bikin pakai telegraf gitu. Ya. Telegraf. Dan kita tuh nggak pernah, kita pribadi ya kayaknya nggak pernah ngalamin masa fax ya. Enggak. Orang mengalami fax mah masih. Ya maksudnya tapi kita tidak menggunakan sesama ngirim kasih ubunnya. Kita tahu itu ada gitu. Karena fax itu kan poinnya cuman pengiriman dokumen. Ya. Karena itu kayak fotokopi jarak jauh gitu. Ya. Telegram juga orang nggak pakai Telegram. Telegram itu next level dari surat menyurat. Iya, cuman maksudnya nggak pakai gitu. Ketika surat itu nyampe, tergantung perangko yang tertempel kan, cepat enggaknya. Nah si Telegram itu udah pasti cepat, cuman per karakter. Itu yang bayarannya. Itu mah SMS yang pakai perusahaan. Telegram yang bukan telegram elektronik, telegram yang surat. Iya, telegram surat. Betul. Itu kan singkatan. Iya, karena per karakter. Maksudnya teh kita ada di situ, tapi nggak menggunakan gitu secara pribadi ya. Iya, karena itu mah memang lebih untuk urusan dunia kerja. Kita waktu itu belum masih kerja. Dan itu bisa kita anggap ancient communication ya. Iya, dan nah itu si milenial tuh mengalami itu walaupun nggak pakai tapi kenal gitu. Iya. Bukan gitu. Nah, gitu. Walaupun orang tidak punya banyak CD tapi kan tahu CD gitu. CD mah kita ngalamin banget lah. Iya ngalamin, tapi kan nggak kebeli. Iya sih. Nggak kebeli. Mendingan kaset kan gitu. Jadi ketika kaset 12.000 CD 75.000 ya ngapain, mending beli kaos kan gitu. Ya orang jangan pernah beli CD itu. Iya, tapi kan kita mengalami masa itu walaupun kita tidak beli gitu, karena ya itu belum di tingkat itu, kayak di Telegram kita memang belum dunia kerja, CD mungkin belum kebeli gitu. Bahkan tapi tahu gitu dan ada gitu, tapi kita mengalami. Pager iya ada. Itu kan sak sebenarnya. Iya. Apa gitu, kita harus nelpon ke operator baru dikirim, dan kita cuma bisa baca aja, nerima, nggak bisa ngirim balik gitu. Ya itu alat-alat teknologi komunikasi ya, dari makanya yang paling maksudnya yang paling dekat dengan lah, penjelasan yang hari ini. Iya, gitu. Pada waktu itu kan ya itu teh cukup canggih, tapi kan sama dunia ketika ini kayaknya tidak simpel deh, makanya umurnya nggak panjang kayak si pager itu kan umurnya nggak panjang, mau secanggih-canggih apa Motorola apa tuh pada ngegantung di sini bapak-bapak kan, yoi pakai ada rantainya gitu di case ke pager itu ada rantainya tuh bu. Itu stratanya seperti casing HP sekarang. Iya gitu. Betul. Ya. Walaupun ya itu kalau ketika akan umurnya panjang, kalau bisa dianggap oleh masyarakatnya memang wah ini mempermudah nih, atau ini simpel nih, makin dianggap teknologi itu kan yang mempermudah gitu. Wah ini teknologi yang bagus, ini teknologi tapi ya kurang oke gitu. Akhirnya nggak dipakai masyarakat. Itulah maksudnya ya, kesimpulannya mungkin teman-teman bisa tarik sendiri lah dari situ. Apakah worth it untuk dibentrokan antara seni antara tradisi dan modern, atau memang ternyata kita memang berjalan bersama secara natural malah.
Pasti itu mah gitu. Pasti ketika ada pemikiran selama manusia berpikir ya. Akan selalu ada progres gitu. Selama berpikir. Gitu. Bukan selama sekolah. Oke, udah dulu ya. Habis ya? Habis. Oke, udah sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Bye.